Shalom, Tuhan memberkati. Allah mengajarkan dengan tegas bahwa ibadah itu sangat penting karena ibadah merupakan pendidikan iman. Waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Tak selalu Tuhan itu menjawab doa kita. Kadang dia mengulur-ngulur, tapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Shalom, shalom sahabat-sahabat dari GBS Haleluya Palur. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengadakan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, berkati kami Tuhan, teman-teman kami dari ibadah online GBS Haleluya Palur. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaatmu ini, pelayanmu Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk mengadakan ibadah online pada sore hari ini. Tuhan Yesus, haleluya, berkati Tuhan pemimpin pujian serta pemain musik yang akan ibadah sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati Tuhan. Serta Tuhan, kami juga berdoa bagi pembawa firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang dibagikan berfaedah bagi kami semua Tuhan, dan masuk dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Lindungi kami Tuhan, awal, pertengahan, dan akhir Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang percaya, pasti ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi sekarang itu zamannya instan, semua serba cepat. Tetapi Allah kita tidak. Allah punya waktu yang tepat. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yuk sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, amin, amin, glory, haleluya, haleluya. Dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih keras lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya, haleluya. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri aplaus buat Tuhan, haleluya, haleluya. Waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang rancangan-Mu indah bagi kami, rencana-Mu indah buat kami, masa depan kami penuh harapan, damai sejahtera Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ramataka rabasi kiramaramantaka, bila rabasi ramataka rabataka rabasi, kira ramataka ramatarabasi, kira la uramatasi kira labape ya rabasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percayakan hidupku seutuhnya buat Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi, kita seringkali lupa kalau kita itu punya Tuhan. Kiri ada Tuhan, kanan kita Tuhan. Mari saya ingatkan lagi, kita nyanyikan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yes. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku bersandar kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dan hatiku takkan gentar menghadapi musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, kiri kananku Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia.
Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada siang malam Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Yuk kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan rindu hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Yesus, 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 sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya padanya. Haleluya, haleluya. Waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Tak selalu Tuhan itu menjawab doa kita. Kadang Dia mengulur-ngulur, tapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini mari kita pelajari dari Roma pasal 10 dan kita akan belajar tentang iman. Nah, iman itu merupakan senjata yang luar biasa. Iman merupakan senjata yang kuat. Iman merupakan senjata pamungkas yang tidak ada tandingnya. Maka perlu sekali orang percaya menanam iman di dalam kehidupannya. Mengapa saya katakan menanam iman? Sebab iman ini sebenarnya asalnya bukan dari kita, asalnya bukan dari dunia, tetapi asalnya dari Allah. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari Efesus ini dikatakan karena kasih karunia kita selamat. Dan keselamatan itu dihubungkan dengan iman. Jadi Allah memberikan iman kepada setiap orang percaya. Allah menaburkan taburan benih iman yang harus nanti ditumbuhkan. Apa kata Yesus tentang iman? Menurut Yesus, iman merupakan tindakan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan pikirannya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya sendiri, tetapi mengandalkan kuasa dan perkataan Allah, kuasa dan perkataan Yesus. Saya ulang, apa kata Yesus? Iman itu merupakan tindakan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan pikirannya, tetapi melekatkan diri pada kuasa perkataan Yesus atau kuasa perkataan Allah. Jadi iman itu
sudah tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan kebijaksanaan kita. Nah, ada lagi di dalam kitab Ibrani dikatakan iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan sakit jadi sembuh. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dengan pikiran kita terjangkau. Iman dapat menjangkaunya. Lalu Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman Allah tidak memperhatikan. Jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Iman itu hasil dari kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu menabur benih iman kepada setiap orang percaya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah taburan iman ini sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah sesudah ditabur iman itu tumbuh dengan sendirinya? Apakah sesudah ditabur iman itu terus dapat bekerja dengan luar biasa? Belum. Ya, sesudah iman ditabur, orang percaya itu harus menumbuhkan dengan memelihara, memperhatikan pertumbuhannya, sehingga iman itu benar-benar aman. Iman itu tidak dicuri oleh kuasa gelap. Iman itu tidak tertiup angin lalu patah. Bagaimana caranya? Roma 10. Kita sampai Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari kita membaca Alkitab, kita mendengar khotbah, kita belajar tentang firman Tuhan. Tanpa itu iman tidak tumbuh. Jadi ada orang yang mengatakan, oh saya punya iman, ke gereja saja tidak pernah kok. Ikut online juga enggak. Andai kata ikut pun tidak sungguh-sungguh, bagaimana mau tumbuh? Ya, memang Allah memberikan iman kepada setiap orang yang percaya pada Kristus. Tetapi iman ini harus ditumbuhkan dengan pupuk. Pupuknya yaitu firman Tuhan. Pupuknya yaitu perkataan Kristus. Nah, yuk Bapak Ibu, kita pelajari dengan sungguh, ya, kita pelihara iman, karena iman akan menjadi hebat jika iman itu sudah tumbuh lalu dilatih. Ada latihan. Contohnya, seorang anak belajar berdiri, perlu latihan. Didorong oleh ibunya, didorong oleh bapaknya, didorong oleh kakaknya, dilatih supaya dia berdiri lalu dilepas. Akhirnya apa? Jatuh. Kalau jatuh, ya dilatih lagi untuk berdiri, untuk dapat berdiri dengan dua kakinya, keseimbangannya dilatih. Lama-lama dia dapat berjalan. Lama-lama dia dapat melompat. Lama-lama dia dapat berlari. Tanpa latihan, tidak bakalan dia memiliki kehebatan seperti itu. Ya, saya sejak kecil oleh bapak dan ibu saya
tidak pernah dilatih untuk memanjat. Baik itu memanjat tangga, baik itu memanjat tepian pagar, tidak boleh. Akibatnya apa? Saya takut. Untuk membetulkan lampu aja takut. Karena apa? Karena tidak pernah dilatih, bahkan dimarahi. Berapa banyak orang Kristen yang modelnya seperti itu. Ya, imannya tidak pernah dilatih. Nah, dengan dilatih, iman akan kuat. Jangan takut jatuh. Jatuh, berdiri lagi. Latihan lagi. Sampai iman kita makin sempurna. Ya, iman kita makin sempurna. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dikatakan, hai orang bebal, hai orang bodoh, apakah kamu tidak mau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Berapa banyak jemaat yang katanya punya iman, yang katanya belajar iman, tetapi kenyataannya imannya tidak pernah digunakan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Itu yang bicara Yesus. Sedangkan tadi iman itu menurut Yesus apa? Penyangkalan diri dari kebijaksanaan yang dia punyai, dari pikiran yang dia punyai, dari kekuatan yang dia punyai. Kita melihat ekonomi dalam keadaan meluncur ke bawah. Kita melihat keadaan dunia dalam keadaan tidak aman. Covid sudah mulai mutasi lagi. Apa yang dikatakan Kristus? Jangan khawatir. Berani yang mana? Apakah kita berani menyangkal diri, lalu kita melekatkan diri dengan perkataan Kristus, atau kita akan menuruti apa kata dunia? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Jadi jika kita percaya pada Kristus, Allah berikan benih iman, lalu benih iman itu kita tumbuhkan melalui mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah, maka izinkan kekuatan iman itu untuk kita tampilkan. Allah perintahkan dalam 10 hukum Allah, salah satunya mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Setiap hari Sabat supaya setiap orang percaya itu beribadah. Tujuannya apa ibadah itu? Mendengar, belajar firman Tuhan. Dalam perjanjian baru Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ya, supaya kita jangan menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ingat, sekarang tradisi lingkungan kita, kalau ada piknik PKK, piknik kampung, itu biasanya hari Minggu. Ya, keteguhan kita mulai digoncang, ibadah kita mulai ditantang. Jangan seperti mereka. Ya, tapi marilah kita saling menasihati. Karena tanpa belajar firman Tuhan, iman sehebat apapun lama-lama bisa mati. Allah mengajarkan dengan tegas bahwa ibadah itu sangat penting, karena ibadah merupakan pendidikan iman. Karena ibadah merupakan pupuk
pupuk iman. Sekali lagi, jangan bodoh. Karena iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Seperti kita diberi senjata tapi kosong. Tidak ada apa-apanya. Orang tertawa, setan tertawa. Banyak orang yang mengatakan doanya hebat, doanya terus tekun berdoa, tapi imannya tidak ada. Begitu amin, sembuh daya. Begitu amin, apakah Tuhan menolong saya? Begitu amin, ketakutan, kekhawatirannya masih memuncak. Lalu, imannya kemana? Nah, kisah Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat mengatakan kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada lagi yang mustahil bagimu. Perkataan Yesus. Berani tidak kita menyangkal diri? Berani tidak kita melepas kebijaksanaan kita, pikiran kita? Ini gunung lu Tuhan. Ini gunung masalah lu Tuhan. Ini gunung sakit penyakit lu Tuhan. Ini gunung kekurangan lu Tuhan. Berani tidak? Iman yang tumbuh, iman yang hidup, sanggup memindahkan gunung. Elia berdoa. Elia manusia biasa. Dia berdoa minta kepada Allah supaya tidak turun hujan 3,5 tahun. Jadi lalu diadakan pertandingan dengan 450 nabi Baal. Nah, sesudah itu Elia berdoa, sekarang kamu Raja Ahab segera pulang. Karena kalau kamu tidak segera pulang, kamu akan terkena banjir. Wah, Raja Ahab karena takut dengan keadaan, karena takut dengan Elia, dia segera pulang. Apakah hujan? Belum. Elia ngomong sama pembantunya, bujangnya, coba kamu naik ke atas yang lebih tinggi, kamu lihat. Belum ada apa-apa. Balik, belum ada apa-apa Nabi. Dan akhirnya dia mengatakan, ada sebesar telapak tangan, mendung. Ya sudah, dengan sebesar telapak tangan ini Elia berdoa. Apa yang terjadi? Hujan turun. Yosua perang dengan orang-orang Amalek. Apa yang dikatakan? Matahari berhenti, bulan berhenti, berhenti. Perkataan iman ini loh masih ada sampai sekarang. Asalkan kita mau mempelajari, melatih iman kita. Ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Apa kata perempuan itu? Jika ku jamah jubahnya. Tidak ada cerita di Alkitab jubah Yesus memiliki kuasa, itu tidak ada. Tetapi perempuan ini taunya kalau aku menjamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh. Bahkan Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah, dan di depan pintu gerbang bait Allah ada seorang peminta-minta yang lumpuh. Harapan peminta-minta itu dia memandang dengan iba, dia memandang dengan pandangan supaya ada belas kasihan. Apa kata Petrus? Emas perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanya di dalam nama Yesus. Kalau kamu percaya, bangkitlah. Bangkit, dia dapat berjalan. Cukup banyak Alkitab bicara masalah iman.
Hari ini kita mendapatkan pelajaran tentang iman. Nah, masihkah kita tidak percaya? Masihkah kita bodoh? Kalau kita tidak bodoh, mari benih iman yang diberikan Allah melalui kasih karunia itu kita siram dengan firman Allah. Kita perhatikan pertumbuhan iman itu supaya pertumbuhan iman itu tidak terganggu oleh apapun juga. Lalu kalau sudah kita miliki iman yang tumbuh, iman yang sudah makin besar, latihlah imanmu dan katakanlah kepada gunung, maka gunung itu akan lenyap. Latihlah pada penyakit yang kamu miliki, penyakit itu akan sembuh. Latihlah pada masalah yang kamu hadapi, masalah itu akan hancur. Karena di dalam nama Yesus, iman kita menjadi senjata yang super kuat. Hari ini kita telah belajar tentang iman, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru sama, dan cukup banyak, bahwa iman yang dilakukan akan menjadi iman yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang mengajarkan kepada kami satu kekuatan yang luar biasa, satu senjata yang Kau berikan kepada kami, yaitu benih iman yang harus kami tumbuhkan, yang harus kami perhatikan agar tumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa di zaman new normal ini kita masih wajib memakai masker, masih wajib mencuci tangan, wajib jaga jarak, wajib berdoa. Karena mutasi dari COVID-19 ini masih cukup banyak. Ya. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Komplit ibadahnya. Mulai dari anak sekolah minggu jam 7 pagi. Ibadah raya, minggu jam 9. Ibadah pendalaman Alkitab, Selasa jam 6 sore. Ibadah cabang dan ibadah permata, Jumat jam 6 sore. Bahkan ibadah anak muda remaja yang diistilahkan dengan ibadah Saat Night juga jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu muda remaja yang belum mengikuti ibadah, mari kami undang supaya datang, lalu tumbuhkan iman percayamu agar kamu memiliki senjata yang kuat. Amin. Nah, jadi sekali lagi ibadah onsite kami telah adakan. Ibadah online itu pun ada. Dan doakan agar ibadah online ini terus berkembang, agar ibadah online ini terus maju, agar ibadah online ini terus berguna bagi teman lain. Bagaimana caranya supaya berguna bagi teman lain? Bapak Ibu begitu buka ibadah online, Bapak Ibu supaya tekan like-nya, lalu diberi komentar, lalu share kepada 5 orang, sehingga setiap orang yang mengikuti ibadah online punya satu tugas, punya kewajiban untuk kirim ke 5 orang, minimal 5 orang. Nanti biar seluruh muka bumi ini mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Doakan ibadah online agar kru tetap semangat, alat-alat tetap awet, agar ibadah online terus berkembang. Puji Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami.
Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Dan lebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah dari ibadah online kami masih menyatukan iman. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, Engkau hadir. 2 orang sepakat, Engkau kabulkan. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya, yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito, supaya kakinya dikuatkan, agar dapat beraktivitas dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk Ibu Arin, yang tidak mau operasi, melainkan berserah kepada Engkau, supaya penyakitnya dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Frankie Turangan yang hari ini selangkangannya katanya retak, tetapi sudah belajar berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri yang perutnya sakit. Kami berdoa untuk Pak Doner yang akan operasi katarak. Tuhan, saudara-saudara kami serahkan di bawah kaki-Mu. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa mengucap syukur karena Engkau telah menjamah Pak Gito. Engkau telah menjamah Ibu Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Ibu Doner. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Engkau telah menjamah Ibu Heri Suwarso. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan dan saat ini menantikan pemulihan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah mereka. Sebentar kami akan berpisah dari ibadah online kami. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur